Dr. Fadli Ananda pernah kasih tahu saya. Iya. Kan dia mentor saya ini. Dok, siap dok. Dr. Fadli Ananda pernah bilang ke saya bahwa Jal ingat, tidak ada kemajuan bagi seorang anak muda kalau dia tetap berada di zona nyamannya. Jadi di konten kakak, saya itu zona nyaman banget. Iya, artinya alhamdulillah popularitas kita dapat, ya kan? Pendapatan, income ada kita ada, cukup lah. Nggak banyak juga seperti asumsi kebanyakan orang, tetapi cukup lah untuk setiap kita ada ingin beli adalah. Tetapi saya nyaman dan menurutku ketika kita sudah mentok, itu kan cuma dua pilihannya, jatuh ke bawah atau ke kiri kanan. Politik adalah jalan saya pilih ke kanan, ke samping lah kira-kira. Jalur berbeda. Jadi I am content creator but I'm survive in politics. Triggernya atau yang pancing sebenarnya pertama adalah berangkat dari keresahan. Bikin podcast saja, bikin konten saja Kakak Cale, kan saya berangkat dari keresahan. Betul. Nah sama dengan politik, ada keresahan. Yang kan selama ini market kontenku kodong podcast ada kan pemerintahan, politik. Yang secara tidak langsung, aktif ataupun pasif, saya berinteraksi langsung dengan orang yang bergelut dalam dunia politik. Saya tahu baiknya di mana, saya tahu juga hancur dan rusaknya di barang di mana. Apalagi sebelum kami di konten, kami memang pelaku dalam dunia politik di belakang layar. Membantu para calon-calon kandidat dan seterusnya. Dan dari situ saya belajar bahwa oke, saya punya pengalaman dari orang, saya punya ilmu dari orang, saya juga belajar secara langsung. Dan yang paling penting adalah ada keresahan. Keloplah ini barang, tinggal bagaimana niatnya. Nah niatnya yang lama kakak, karena saya takut terjebak, jangan sampai niatku ke politik ini seperti politisi yang selama ini banyak masyarakat kecewa. Saya mencoba memilih, mencari niat yang butuh waktu. Iya, sebenarnya ajakannya luar biasa. Pertama keresahan, yang kedua adalah memang ada ajakan dari masyarakat. Jal, jangan kau hanya banyak bicara. Karena, jadi pemateri kok, kau bantu orang politik dan sebagainya. Coba kau beda yang terlibat. Saya tidak mau momentum itu terlewat kandaku. Artinya apa? Momentumnya ada, kesempatannya ada, terus saya lewatkan begitu saja. Saya cuma tidak mau menjadi sebagai dalam tanda kutip mengencingi sejarah. Siap. Nanti coba bahasan. Tapi itulah yang saya ingin sampaikan Kakak Cale. Bahwa ketika ada sejarah memanggilmu, lalu Anda tidak terlibat di sana, bahkan justru Anda mengata-ngatai atau bahkan apatis. Nah saya tidak mau itu kakak. Kak Rijal hanya bicara, pernah kau coba? Kan orang bilang biasa, bagaimana caranya kita tahu dalamnya itu lautan kalau tidak kita selami. Bagaimana caranya kita bilang Kak Rijal bahwa itu politik kotor kalau tidak kita coba bos. Pertanyaanku, memang sekotor itu kah? Ya tidak bisa kita pungkiri kakak, bahwa kita berharap ekspektasinya tinggi sekali bahwa politik yang ideal, dan saya coba berusaha melakukan itu di Dapil Goa Takalar kakak. Yang partai memberikan mandat di situ, dan memang pada kenyataannya PKB kakak di? Iya PKB. Dan memang kalau tidak salah ketika kemudian nama bilang ini kakak. Sudah mi. Karena sudah mi kurasa. Kulihat langsung dan sebagainya. Jadi memang pada kenyataannya politik itu kotor, iya. Jadi memang perlu pertimbangan banyak hal, memang orang banyak terlibat. Dan ketika saya terjun kakak, ada 3 hambatan yang saya hadapi. Satu stigma. Ketika saya datang membawa idealnya politik itu seperti apa dengan konsep idealisme yang kami lakukan selama ini. Karaeng, daengku, tahu-tahu sari batangku ngaseng, inilah politik yang bagus, yang benarnya itu begini. Jadi saya tuh kalau datang kakak, 80% edukasi, 20% baru kampanye. Karena kalau saya mengkampanye dulu, mereka sudah ada stigmanya. Bahwa politik itu jelek, politik itu sama juga dengan yang lain nanti, paluka, pabale-bale dan seterusnya. Itu yang saya alami langsung kakak. Tidak jampangi juga kalau naik kak, dan seterusnya. Jadi stigmanya menganggap politik itu kotor. Jadi yang saya lakukan pertama adalah menjelaskan ke masyarakat bahwa stigmanya yang dianggap masyarakat seperti itu, bahwa politik itu begini, Pak Rijal, ku jelaskan ki dulu kenapa bisa begitu. Tidak boleh kan langsung lawan ki. Cara berpikirnya ku ikuti dulu cara berpikirnya masyarakat, kenapa sehingga masyarakat berpikir begitu. Ku jelaskan ke ini penyebabnya, ini masalahnya, lalu saya mencoba memberikan solusi. Diterima syukur, tidak diterima juga tidak apa-apa. Tantangan yang kedua adalah biaya. Bahwa tidak bisa jamin masuk politik kalau biayanya tidak cukup alias uangmu sedikit. Saya awalnya orang yang tidak percaya itu. Setelah saya masuk, memang biaya pak, tidak bisa pak. Bahkan untuk kalah pun butuh biaya besar. Ya kan? Sepakat kan Dato?
Untuk kalah, Anda harus mengeluarkan biaya, bos, di politik. Jadi kalau niatnya memang setengah-setengah, kalau saya di Islam, di PKB, kebetulan kami partai Islam, kakak, niatnya hanya bersandar pada duniawi 100%, memang rumah sakit Dadi adalah tempat paling terbaik setelah pileg. Sudah disiapkan juga kan kemarin kan? Sudah disiapkan pakai APBD lagi. Idealnya untuk jadi anggota DPR provinsi lah ceritanya. Ada 2 faktor, kakak. Oke. Pertama faktor calonnya, yang kedua faktor sosial masyarakatnya. Karena pertama faktor calonnya misalnya, anggaplah masyarakat mungkin tidak pragmatis amat, kakak. Tapi calonnya memang mau, ya karena mungkin kemampuan calon hanya di situ. Saya punya kemampuan memang ini hanya di uang. Jadi sudahlah saya belanja di bagian-bagian akhir. Yang kedua faktor sosial, di mana memang masyarakat yang pasang tarif memang ada range-nya, bahkan ada paket bundling. Paket bundling tuh maksudnya DPRD dan DPRD kabupaten dan provinsi sekian. Kan ada dulu misalnya kabupaten 200 sampai 300 ribu. Provinsi 100 sampai 150 ribu. DPRD 50 ribu plus sarung misalnya. Tapi kalau paket itu jauh lebih murah kenanya. Ada begitu kan dah. Ada paket 500 ribu. Jadi tandem gitu. Sampai segitu kan dah. Mau katanya gini, kakak. Kecewa Kika? Enggak, kakak. Sama masyarakat tuh kecewa. Iya, kalau kecewa sama masyarakat kecewa. Itu lumrah, kakak. Kecewanya dalam artian bisa jadi ada faktor kesalahanku juga. Kesalahan tak, kakak? Kita ini kan semua yang tidak terlibat dalam, kita lepaskan dulu partai dan partisannya. Semua orang yang di luar partai politik bagi saya adalah edukator politik. Semua orang di partai politik, di luar partai politik adalah edukator politik. Dan itu wajib, kakak. Mulai dari akademisi, ustadz, tokoh agama, pengusaha, UMKM, aktivis, Anda ada edukator politik. Di mana Anda mengedukasi bukan jelang pemilihan. Jauh sebelum pemilihan. Dan sudah saatnya teman-teman yang hari ini melihat kondisi sedang tidak baik-baik saja kalau mereka beranggapan demikian. 14 Februari kita pemilihan. 15 Februari sudah kita wajib mulai edukasi politik untuk di 2029. Tidak ada jalan lain nih, kakak. Kalau memang kita merasa bahwa apa yang terjadi selama ini tidak ideal atau atau tidak semestinya yang terjadi di masyarakat melihat kondisi politik kita, maka yang pengusaha, yang dokter, yang content creator, selebgram, Anda edukator politik dong. Karena itu cara paling sederhana selemah-lemah iman untuk membantu kita punya negara. Kemarin saya ditanyakan dah, Kak Rijal, apa perannya anak muda untuk dalam menghadapi pemilu 2024? Ku bilang kalau dekat-dekat sekarang baru kamu berperan, terlambat cilaka. Ku bilang begitu kan, datang sama anak-anak kan bahasa tongkrongan ingin ku pakai toh. Maksudnya kan dah bilang sekurang-kurangnya ada 4. 1, kau jadi peserta pemilu. Itu caranya anak muda berperan di pemilu 2024 kemarin. Jadi peserta kok. Kanda tidak bisa mah jadi peserta, kalau begitu jadi penyelenggara kok. Apakah itu KPU, apa itu Bawaslu, pemantau, PPK, KPPS, abdi negara, itu penyelenggara supaya kau jaga ini barang. Karena lewat pendaftaran, kalau begitu bekerja sama kau dengan penyelenggara. Yaitu apa? Misalnya kau dari Muhammadiyah, kau dari NU, kerjasama dengan KPU, sosialisasikan bagaimana cara memilih yang baik dan orang-orang yang terbaik dipilih itu ini, begini syaratnya. Yang terakhir selama-lama iman, tidak Tomiko jadi peserta, tidak bisa jadi penyelenggara, tidak Tomiko bisa bekerja sama karena tidak ada organisasimu, maka yang terakhir adalah kampanyekan orang yang nuanggap baik. Bisakah kita berharap pada anak-anak muda? Bisa sekali, kakak. Yang penting kita punya konsensus. Maksudnya kesepakatan bersama. Kan kemarin bertanya ke sama anak-anak, itu anak-anak muda masyarakat. Dan mohon maaf Kak, ini ku sampaikan di kesempatan yang baik ini, saya bongkar apa yang selama ini. Alhamdulillah, lanjut. Anak muda yang menurutku pengecut begitu. Pengecut, kakak. Keras katanya ini, kakak. Kenapa? Maksudku kita jengkel kalau ada pejabat korup. Kita marah kalau ada DPR korup atau tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Tapi ketika kemarin pemilihan, kemengasan kok. Jadi merasa ditinggalkan. Bukan merasa ditinggalkan, kakak, tapi justru ada sebagian yang justru menanti memang uangnya para caleg-caleg. Maksudku, makanya saya tuh beberapa aja yang suka demo-demo itu, kakak, saya tarik. Maksudku, jangan ku biarkan saya ini sendiri. Ayo sama-sama. Kalau nu anggap saya betul-betul ada harapan, tapi kalau tidak ada enggak apa-apa. Cari mikir caleg lain yang kita anggap juga bagus. Yang poinnya adalah ketika nanti kita menuntut
ini wakil rakyat tidak benar, tidak mau mendengarkan ini, kenapa undang-undang ini disahkan, harusnya tidak bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Tapi ketika pemilihan kemarin kau dibayar, jangan kau demo bos. Gara-gara kau tonji ini silakan. Maksudku saya pulang mah kok. Kalau kau dikasih oke lah, tapi ini bahkan sampai ada yang pragmatis memang tidak mau pilih karena memang tidak dibayar. Ada kakak? Tidak enak lah dan tidak etis saya sampaikan di sini. Cuma ini menjadi PR bersama. Bisa jadi ada kontribusi kesalahannya Kakak Rijal. Terlambat Kak mengedukasi. Walaupun dengan sekuat tenaga Kakak, saya gunakan semua alat yang saya punya untuk bisa mengedukasi masyarakat. Karena tidak mau Kak mengencingi sejarah Kakak. Sejarahnya lewat, saya justru hanya mengikuti sejarah yang sudah ada tanpa memberikan warna di situ. Ngapain saya sekolah? Ngapain saya ikut pengkaderan dan seterusnya. Jadi bisa Ji. Bisa sekali. Bisa sekali. Yang penting kita punya kesepakatan bersama Kakak. Bahwa kemudian anak politik yang bagus itu ke depan ada sumbernya anak muda, saya sepakat itu. Tinggal memang perjuangannya tidak bisa dalam 3 bulan sebelum pemilu. Perlu waktu, perlu proses. Pisau yang tajam pun butuh diasah kan. Pokoknya segala sesuatu yang menurutku bisa akan sesuai harapan itu memang butuh waktu. Tapi tidak boleh dikerjakan sendiri. Harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Memang harus kerjaan kolektif. Kerjaan kolektif. Kan kemarin bertanya ke sama Nana, dari mana sebenarnya ini serangan pajar sembarang? Siapa yang pertama kali? Apakah calegnya atau masyarakatnya meminta? Ternyata lebih daripada anggaplah 10 orang saya tanya, 7 yang menjawab itu berawal dari calegnya. Calegnya yang duluan. Calegnya yang duluan memberi. Karena memang cara paling mudah untuk meraih suara adalah beli. Betul. Dan saya juga tidak bisa salahkan juga calegnya 100% Kakak. Saya juga tidak bisa salahkan masyarakat, tapi masyarakat cukup punya andil. Contoh Kakak, saya beberapa kali itu datang di sebuah rumah, di sebuah daerah di dapil kami. Alhamdulillah luar biasa Pak, komitmen dan konsisten untuk insya Allah Rijal Jamal. Seerekana seregau pokoknya. Tapi Pak menjelang pemilihan Pak, di masa-masa tenang Pak, mungkin pilih, bahkan ada statementnya kepada simpul kami, kepada tim kami. Sebenarnya kami mau pilih Kakak Rijal ini, tapi ini calon yang lain ada nak asik. Betul. Yang harusnya di TPS itu suaraku 30 sampai 40, 5 mami nasi sangang. Dan itu sisa anak muda yang bertahan, yang agak sedikit bertentangan dengan orang tuanya. Partai politik itu seperti rumah makan, seperti kafe, yang di dalamnya ada menu. Ini menunya caleg orang kaya, caleg duafa, caleg akademik, caleg pragmatis. Ada dokter, ada caleg dokter, ada caleg cantik, ada caleg gagah dan sebagainya. Silakan masyarakat memilih sesuai dengan gayanya masing-masing, selera. Karena ada satu yang tidak bisa dipaksa di muka bumi ini, selera. Tetapi paling tidak memang ketika kita berusaha untuk membawa sesuatu yang ideal, tidak mungkin tidak ditentang. Begitu. Dan saya senang itu Kakak. Makanya ketika dia menentang Kakak, saya ajak diskusi. Saya mengajak diskusi. Siapa tahu saya keliru. Karena ide itu baru dikatakan ide ketika dia dipertentangkan. Betul. Bagaimana mungkin? Kenapa komitmen program-program itu Kakak saya upload di Hamin 1 bulan? Karena itu sudah dipertentangkan, diperdebatkan dulu. Oh sudah. Kakak. Filosofi kepemimpinan yang saya pahami Kakak Caleg izin adalah kalau Anda menjadi pemimpin, mendengar kau dulu kurang ajar. Kira-kira begitu. Jangan hanya dirimu kau dengar. Sama orang-orang terdekatmu, dengar kayak apa maunya. Masyarakat butuh kopi, yang kita bikin teh. Bikin juga kopi. Tapi memang di lapangan tuh pertarungan keras Kakak. Pertarungan keras Kakak. Dalam artinya keras bagaimananya nih? Kan sekarang tuh sepertinya pertarungan tuh bukan antar partai Kakak. Bukan orang partai dengan partai lain misalnya. Tapi sepertinya yang di dalam satu partai itu juga jadi senggol-senggolan itu Kakak. Itu yang keras Kakak. Itu yang keras justru Kakak. Bukan dengan antar partai tetapi internal partai. Karena sistemnya juga begitu Kakak. Karena sistemnya begitu Kakak. Senlik jadi memang perhitungannya begitu dan memang dulu kan enak suara yang terbanyak. Siapa suaramu paling banyak maka kau yang terpilih. Tapi kan suara partai. Makanya kekuatan mesin partai juga harus bergerak. Tapi secara keseluruhan PKB oke Kakak. Apapun sebenarnya hasilnya, mau menang ataupun kalah, kembali ke setelan pabrik jadi content creator. Itu pertama Kakak. Tapi tetap berada pada circle politik, tetap berada pada ekosistem politik. Karena saya sampai hari ini masih percaya bahwa kalau ingin merubah banyak orang, ingin membantu banyak orang, merubah keadaan, politik lah pintunya. Cara yang paling efektif. Efektif, cepat, terstruktur, sistematis. Dan kita percaya itu Kakak. Saya percaya Kakak.
TSM itu barang kalau politik terstruktur, sistematis dan masif. Kalau Anda seorang ustadz kiai ceramah di khutbah Jumat di mimbar-mimbar, oke, yang terpengaruh mungkin di masjid-masjid itu. Hindari minum khamar, haram. Tapi masih tentu orang minum ballo, minum khamar. Tapi kalau bupati wali kota, kebijakan parlemen, bikin peraturan daerah, dilarang minum ballo. Dilarang jual ballo. Berhenti itu barang. Selesai juga. Itulah politik, Pak.